Farmakokinetik mempelajari suatu terkait absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi, yang dimana pada tubuh manusia terdapat beberapa kompartemen-kompartemen, sehingga harus disederhanakan menjadi satu kompartemen ataupun dua kompartemen lebih. Suatu kompartemen farmakokinetik digunakan untuk berbagai kompartemen biologi seperti kompartemen plasma, kompartemen jaringan dalam, dan juga kompartemen mamilari. Kompartemen dibagi menjadi dua, yaitu kompartemen terbuka dan juga kompartemen tertutup. Kompartemen tertutup. Obat dianggap tidak mengalami eliminasi sehingga tetap berada di dalam tubuh selamanya. Namun, pada manusia tidak realistis karena obat selalu mengalami metabolisme dan ekskresi. Model kompartemen satu terbuka, di mana model ini menggambarkan tubuh itu seolah-olah menjadi satu kompartemen utama setelah obat berada di dalam tubuh. Kemudian, contohnya yaitu jika obat diberikan secara intravena cepat, seluruh dosis yang masuk ke dalam tubuh langsung tersebar secara merata. Jadi, perubahan kadar obat di dalam plasma sebanding dengan perubahan kadar obat di dalam jaringan. Model kompartemen dua terbuka adalah model farmakokinetik yang membagi tubuh menjadi dua kompartemen, yaitu kompartemen sentral dan perifer. Obat pertama kali berada di kompartemen sentral, kemudian terdistribusi ke perifer dan dapat kembali lagi ke sentral. Eliminasi obat hanya terjadi di kompartemen sentral. Model ini menunjukkan dua fase, yaitu fase distribusi cepat dan fase eliminasi yang lebih lambat. Kompartemen sentral meliputi darah, cairan ekstraseluler, dan jaringan dengan aliran darah yang tinggi serta menjadi tempat pemberian dan eliminasi obat. Kompartemen perifer terdiri dari jaringan dengan aliran darah yang lebih rendah sehingga distribusi obat berlangsung lebih lambat. Kemudian untuk model kompartemen 3 digunakan ketika distribusi obat di dalam tubuh sangat kompleks dan bertahap, sehingga model kompartemen 2 tidak mampu menjelaskan profil konsentrasi waktu secara akurat, yang mana bisa kita lihat pada gambar di atas ini bahwasanya rute pemberian obatnya diberikan secara intravena. Jadi selanjutnya itu tentang aplikasi kompartemen, di mana yang akan saya jelaskan sini itu aplikasi kompartemen 1. Jadi pada aplikasi kompartemen 1 ini, tubuh itu menganggap bahwa kompartemen 1 ini menganggap bahwa tubuh itu dalam satu ruangan tunggal. Jadi ketika obat itu dimasukkan, misalnya melalui intravena, itu dia langsung masuk ke dalam seluruh tubuh, menyebar ke seluruh tubuh tanpa membedakan konsentrasi di jaringan maupun plasmanya. Selanjutnya dia dieliminasikan, itu biasanya hanya di satu kompartemen saja, bukan di kompartemen-kompartemen lainnya. Adapun persamaan dari aplikasi kompartemen 1 itu CT sama dengan D per VD dikali E min KE dikali T, di mana CT itu konsentrasi dari waktu, D itu dosis awal, VD itu distribusi volume, dan KE itu konsentrasi eliminasi, selanjutnya T-nya itu waktu. Nah, adapun waktu paruhnya itu menggunakan T setengah sama dengan menggunakan rumus 0,693 per KE. Nah, selanjutnya pada aplikasi kompartemen 1 ini nanti hasil grafiknya akan melengkung lurus seperti ini, di mana di sumbu Y itu menjelaskan waktu konsentrasi, sedangkan di X itu waktunya. Dua kompartemen ekstravaskular. Kompartemen sentral atau plasma ditambah perifer atau jaringan lambat. Nah, untuk persamaan diferensialnya order pertama dengan rumus dA2 per dt sama dengan K12A1 dikurang K21A2. Untuk solusi konsentrasi plasma itu rumusnya CT sama dengan AE minus alpha T ditambah BE minus delta T. Nah, untuk parameternya itu Ka absorpsi, Ke eliminasi, K12 per K21 sama dengan transfer kompartemen. Untuk aplikasinya itu ada prediksi evavirance dan model non-covariat terbaik atau AIC-BIC rendah dan residual random. Model 3 kompartemen oral injeksi yang mana digunakan untuk menggambarkan distribusi obat dari yang lambat dan kompleks dengan persamaan CT sama dengan AE pangkat minus alpha T ditambah BE pangkat minus BT ditambah GE pangkat GT dengan untuk distribusinya yang lambat. Terus untuk aplikasinya itu NLMI, ODE atau NLMI digunakan untuk menghitung parameter farmakokinetika dengan membangun model prediktif non-covariat yang akurat, misalnya pada terapi HIV. Jadi, model kompartemen itu dipakai untuk jelasin gimana perubahan konsentrasi obat berhubungan sama parameter farmakokinetiknya. Kalau di model suatu kompartemen,
obat dianggap langsung menyebar rata ke seluruh tubuh sehingga hanya mempunyai satu fase eliminasi dan satu waktu paruh. Tapi kalau di model 2 atau 3 kompartemen, biasanya penyebaran obat berlangsung bertahap. Jadi kelihatan ada fase distribusi, dulu baru fase eliminasi. Proses eliminasi itu selalu terjadi di kompartemen sentral, walaupun obat juga sempat masuk ke jaringan perifer. Karena itu penting banget pilih model yang tepat, biar perhitungan dosis dan interpretasinya data farmakokinetiknya nggak salah.